Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Haris Fitrianto. Saya dosen PNS di salah satu universitas negeri di Surabaya, Jawa Timur. Nah, pada video kali ini kita akan membahas isu yang cukup sensitif, yaitu orang dalam seleksi CPNS dan PPPK. Namun, kita disclaimer dulu ya. Nah, jadi argumen-argumen dalam konten ini disuguhkan secara berimbang dan tidak memihak. Nah, bagaimana kemudian Anda menyikapi hal itu, isu tersebut, adalah kembali pada masing-masing pribadi ya. Oke. Nah, kita mulai dari siapa sih yang dimaksud dengan orang dalam itu, ya, dalam seleksi CPNS PPPK. Nah, orang dalam ini biasanya berasosiasi dengan ya pegawai-pegawai tidak tetap yang ketika seleksi itu sudah bekerja di instansi tersebut. Mungkin guru tidak tetap, mungkin pegawai honorer, mungkin pegawai kontrak atau pegawai BLU atau apapun namanya, tetapi itu adalah pegawai-pegawai yang non PNS dan sudah bekerja di situ selama beberapa waktu. Nah, orang dalam ini juga bisa diasosiasikan dengan alumni dari instansi. Ya, misalnya untuk formasi guru atau formasi dosen, itu dulu adalah mahasiswa yang kuliah di situ, sekarang melamar dosen di situ. Atau dulu ia adalah murid di situ dan sekarang melamar guru di situ. Nah, itu juga bisa dikategorikan dengan orang dalam. Berikutnya adalah kandidat yang memiliki relasi dengan pejabat. Nah, ini berat ini. Ya, yang memiliki relasi dengan pejabat pada instansi yang didaftari. Misalnya itu kandidat tersebut adalah tetangganya dari rektor universitas tertentu, nah, misalnya ya, atau orang itu adalah satu kampung berasal dari desa yang sama dengan kepala sekolah tersebut, nah, atau dia adalah keponakan dari wakil rektor 2, macam-macam. Jadi ya kandidat tersebut memiliki channel atau memiliki relasi dengan pejabat pada instansi. Nah, itu juga berasosiasi sekali ya dengan yang dimaksud orang dalam. Nah, kalau menurut Anda apalagi yang bisa dikategorikan atau diasosiasikan dengan orang dalam? Nah, jika Anda punya pengalaman, tolong di-share di kolom komentar ya. Oke. Nah, bagi Anda, para pejuang NIP, baik CPNS maupun PPPK, bagaimana nih cara mengetahui adanya pesaing orang dalam? Nah, kalau dari pengalaman saya sendiri, ya, saya pernah mengetahui itu dari daftar peserta yang lolos tes administrasi, ya, kan di situ ada nama-namanya tuh. Kalau dipublikasikan ya, kalau diterbitkan kan ada nama-namanya itu. Nah, kita kepo aja, kita cari aja medsosnya, entah dari Facebooknya atau Instagramnya atau apanya, yang bisa kita lihat, oh ternyata dia nggak ada hubungannya dengan instansi yang didaftari, atau oh ternyata dia dosen tidak tetap di situ, atau ternyata dia adalah guru K2 di sekolah itu. Nah, kan kita jadi tahu dari daftar peserta yang lolos administrasi tadi, atau juga dari daftar peserta yang lolos SKD. Dari nama-namanya itu kita bisa kepo kan. Nah, ternyata kepo itu juga ada fungsinya. Nah, kemudian juga penyelidikan melalui website instansi. Pada beberapa instansi itu kan mereka mempublikasikan pegawai-pegawainya di web gitu ya. Katakanlah kalau jurusan A, nah jurusan A itu punya dosen siapa saja di situ, nah, kan dari dosen yang paling senior sampai yang paling junior biasanya akan dipaparkan di situ siapa saja. Nah, dosen-dosen yang non PNS ya, dosen yang non PNS itu biasanya bukan hanya dosen ya, atau pegawai yang non PNS itu biasanya dipaparkan tetapi tidak ada NIP-nya. Nah, nggak punya NIP mereka.
Nah, kalau ada pegawai-pegawai, guru-guru, dosen-dosen yang terpapar di website dan tidak punya NIP, nah mungkin itu adalah orang dalam, dosen tidak tetap, guru tidak tetap yang sedang mendaftar formasi yang sama dengan formasi yang Anda daftari. Nah, kemudian juga kita bisa tahu ada orang dalam atau tidak kalau misalnya kita masuk ke dalam kelompok WA atau kelompok Telegram untuk instansi atau universitas atau lembaga yang sedang kita daftari. Di situ kan biasanya saling kenalan dan saling bertukar info, formasi apa saja yang didaftari. Nah, kan kita jadi satu. Oh, ternyata saya ketemu dengan saingan saya. Oh, saya ketemu dengan ternyata dia saingan saya ini bukan orang dalam. Oh, ternyata saingan saya ini kok ada indikator orang dalam ya. Kita bisa kepo-kepo dari situ. Nah, terus kemudian juga, nah ini yang paling real barangkali adalah mengetahui orang dalam itu dengan penyelidikan lapangan. Jadi kita tanya-tanya langsung ke instansi tersebut. Misal tanya ke Satpam atau tanya ke bagian bagian pusat informasi, bagian humas, atau kita menyelidiki masuk ke kantornya, melihat ke list karyawan yang ada di situ, tanya-tanya kepo-kepo gitu, barangkali itu paling top chair itu ya. Nah, tapi kalau ini instansinya dekat, nah kalau instansinya jauh, barangkali cara-cara yang sebelumnya yang paling bisa ditempuh. Nah, memang tidak selalu orang dalam itu bisa kita identifikasi di awal. Nah, tahu-tahu pas udah biasanya ya pas udah pengumuman gitu baru kita oh ternyata yang diterima adalah kandidat yang berasal dari guru tidak tetap di instansi tersebut atau dosen tidak tetap yang ada di instansi tersebut. Nah, itu bisa dikategorikan sebagai orang dalam. Nah, barangkali Anda punya metode-metode lain untuk mengetahui ada atau tidaknya orang dalam. Nah, mari kita share. Silakan Anda share pengalaman Anda di kolom komentar. Terus kemudian, apakah adanya orang dalam ya dalam seleksi CPNS atau PPPK itu mereka pasti lolos? Itu ya. Nah, kalau menurut saya kita lihat dari fase per fase. Kalau dari fase administrasi, menurut saya peluangnya sama. Ya, kalau administrasinya beres, ya lolos. Kalau administrasinya nggak beres, ya nggak lolos. Terus kemudian di fase berikutnya adalah fase SKD. Menurut saya, baik orang dalam atau orang luar, peluangnya sama. Karena SKD itu menurut saya adalah fase yang benar-benar fair. Yang itu kan sudah computerized pakai CAT itu ya, yang real time. Kita bisa lihat progres nilainya itu dari luar dan ketika sudah selesai mengerjakan CAT langsung keluar skornya baik lulus atau tidak lulus. Kalau menurut saya itu benar-benar fair ya. Baik orang dalam sudah bekerja di situ 5 tahun, 10 tahun, kalau tidak lulus SKD, saya kira tidak mungkin dia akan masuk ke fase berikutnya. Meskipun dia anaknya rektor, meskipun dia anaknya presiden, ya dulu pernah kita baca di beberapa berita ya kalau putrinya Pak Jokowi itu tidak lolos SKD ya, nggak lolos aja kan gitu. Jadi SKD ini kalau menurut saya benar-benar saringan yang paling fair. Nah, fase berikutnya ini adalah fase SKB. Nah, pada fase SKB ini potensi bias pada penguji ya karena pada SKB ini kan ada wawancara, ada praktik kerja. Nah, ini kalau sudah wawancara, kalau sudah praktik kerja, ini biasanya akan ada bias dari penguji. Ya, penguji ini biasanya nanti akan lebih positif ke kandidat kandidat orang dalam daripada kandidat orang luar. Nah, kalau Anda hendak mencari di YouTube, itu saya kira ada beberapa video pengalaman peserta CPNS tahun-tahun lalu 2019-2018 yang itu mereka merasa dirugikan ketika fase SKB karena mereka merasa bisa melalui wawancara dan praktik kerja dengan baik, tetapi nilainya itu ambrol, nilainya ambiar gitu ya, jeblok sekali. Sedangkan
di satu sisi ada kandidat lain yang nilainya itu nyaris sempurna, gitu ya. Nilai itu 90 ke atas itu SKB-nya. Nah, hal-hal kayak gitu perlu perlu kita perhatikan bahwa fase SKB ini memang fase-fase yang rentan terjadinya bias, di mana orang dalam itu biasanya lebih dilihat secara positif, lebih dievaluasi secara tinggi, gitu ya. Nah, lantas bagaimana peluang orang luar ya bila ada kandidat orang dalam? Kalau menurut saya ada dua, ya. Bisa saja peluang orang luar ini lebih besar, tapi bisa juga peluang orang dalam ini lebih besar. Kita lihat dulu pada peluang orang luar yang lebih besar. Syaratnya bila pertama, para pesaing dari orang dalam itu tidak lolos fase administrasi dan fase SKD. Ini sudah beres sekali. Saya kemarin mendapat cerita ketika tahun 2018 kemarin ada 3 kandidat dosen yang berasal dari orang dalam, dan ketiga kandidat itu semuanya tidak lolos SKD. Justru yang lolos SKD adalah dari orang luar. Nah, sehingga yang ikut SKB ya cuma satu itu yang lolos SKD. Nah, diterimalah dia. Yang orang dalam itu ada 3 itu semuanya nggak lolos karena tidak lolos SKD. Kemudian juga kandidat orang dalam memiliki reputasi negatif selama bekerja atau belajar di instansi tersebut. Misalnya kalau murid atau mahasiswa dulu terkenal malas, atau dulu terkenal curang, atau dulu pernah memiliki masalah dengan dosen atau dengan gurunya, sehingga itu diingat sebagai reputasi negatif oleh orang-orang di situ. Nah, ini biasanya akan justru orang dalam ini biasanya jadi bias negatif, bukan bias positif ya. Nah, kemudian juga apabila Anda sebagai orang luar itu memiliki kompetensi atau kelebihan yang sangat menonjol, sangat spesial, sangat outstanding dibanding kandidat orang dalam. Nah, ini Anda bisa bertarung. Dan saya juga punya contoh, kemarin di salah satu universitas di Semarang itu, ada orang dalam, tetapi yang diterima itu adalah justru dari orang luar. Mengapa? Ya jelas karena orang luar ini punya kemampuan yang sangat menonjol di bidang bahasa Inggris, walaupun itu bukan dosen bahasa Inggris. Kemudian juga kandidat orang dalam yang mendaftar itu, yang mana adalah alumni, dan dia tidak punya kedekatan emosional dengan jurusan atau formasi tempat dia mendaftar, sehingga para penguji itu tidak mengalami bias positif terhadap orang dalam. Jadi dia lebih ke objektif aja, yang orang luarnya lebih bagus ya sudah, itu yang diterima. Jadi jangan khawatir, walaupun kita orang luar ya, kita tetap bisa mempunyai peluang lebih besar daripada orang dalam. Terus kemudian bagaimana kalau orang dalam itu bisa memiliki peluang lebih besar? Nah, sebaliknya ya, ini ya ngomongnya sekarang ya. Bila ia lulus seleksi administrasi serta lulus dan lolos dari SKD, maka peluang dia itu ya 90% atau sekian persen ya. Karena saya lihat kebanyakan kalau sudah fase SKB itu ya hampir bisa dikatakan pasti lolos lah itu yang ada kandidat orang dalam. Apalagi kalau dia kompetensinya bagus ya, atau kompetensinya bagus ya, di formasi yang ia daftari kompetensinya bagus, orangnya pinter, brilian, terus kemudian juga dia reputasinya selama bekerja itu positif ya, mau gimana lagi. Nah, apalagi instansi tempat dia bekerja ya sudah percaya dan sudah tahu bagaimana ia bekerja. Kan sudah, kalau bisa dikatakan kalau pada sisi ini kan tidak memilih kucing dalam karung ya, karena instansi sudah tahu kapabilitasnya dan juga kinerjanya bagaimana. Nah, kalau ini oke, ini oke, ya kemungkinan besar orang dalam itu akan diterima. Tapi kalau yang terjadi adalah ini, maka kita sebagai orang luar, ya saya termasuk orang luar, karena saya seleksi bukan di instansi tempat saya sekolah atau bekerja dulunya.
Nah, jadi kalau menurut saya, orang luar dan orang dalam itu punya peluang yang sama, walaupun ada bias-bias di situ. Nah, bagaimana dengan pengalaman bersaing dengan orang dalam? Nah, saya pernah mengalami ini pada tahun 2017 ketika saya pertama kali ikut seleksi dosen CPNS. Nah, waktu itu yang diterima adalah alumni dari instansi tersebut. Nah, saya melihat dan saya mengkategorikan itu, oh ya memang karena ada kedekatan emosional tadi, bisa dianggap sebagai orang dalam kan. Tapi juga selain itu saya melihat ia sebagai kandidat adalah sosok yang memang cerdas, sosok yang brilian. Dan sehingga saya melihat ya selain dia adalah orang dalam, dia adalah orang yang layak untuk diterima menjadi dosen PNS pada waktu itu. Nah, jadi saya pernah mengalami dan pada tahun 2017 itu menjadi bagi saya mengevaluasi saya sendiri kurang maksimal selama SKB sehingga nilai saya tidak bisa menyalip dari kandidat orang dalam tadi. Nah, kalau Anda sendiri punya pengalaman nggak bersaing dengan orang dalam? Kalau Anda pernah, oke, silakan ditulis di kolom komentar ya, supaya ini menjadi sharing bersama kita, pengalaman bersama. Nah, sampai di sini, bagaimana kita menyikapi adanya kandidat lain, maksud saya kandidat orang dalam. Bagaimana kandidat lain menyikapi fenomena ini? Bagi saya sih, dari pengalaman saya, kita tetap persiapannya harus maksimal. Ada ataupun tidak ada orang dalam, persiapannya harus maksimal. Ya, doa dan tirakat juga maksimal. Jangan cuma kita yang tirakat, keluarga kita juga diajak untuk tirakat, diajak berdoa gitu ya. Terutama orang tua, ya Allah, doa orang tua itu luar biasa. Terus kemudian apapun yang terjadi nggak boleh pesimis. Yang ada itu hanya optimis, optimis, dan optimis. Dan setelah itu, yakin rezeki tidak akan tertukar, hasil tidak akan mengkhianati usaha. Alhamdulillah, tahun 2019 kemarin saya diterima menjadi dosen PNS. Oke, itu saja. Terima kasih telah menyimak konten ini. Masih ada konten-konten lain yang menarik, silakan disimak juga. Dan jangan lupa untuk mensupport channel saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di konten yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.